Perseteruan antara PKB dan NU yang sampai hari ini terkesan cukup menghangat ya, sehingga kita coba membahas secara singkat terkait dengan eksistensi Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. NU itu sebenarnya kebangkitan ulama atau kebangkitan umat. NU itu menjadi sebuah ormas yang concern pada kaderisasi ulama atau concern mencetak ulama-ulama ya. Dan dengan sendirinya NU hanya menjadi wadahnya para ulama, idealnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidun majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat atau merespon ya, bisa juga dikatakan sebagai kritik singkat ringan terkait dengan perseteruan antara PKB dan NU yang sampai hari ini terkesan cukup menghangat ya, sehingga kita coba membahas secara singkat terkait dengan eksistensi Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kita mulai dengan sebuah pertanyaan. NU itu sebenarnya kebangkitan ulama atau kebangkitan umat? Itu kan pertanyaan pokoknya. Kita lihat dulu NU-nya sebagai organisasi induk ya, dan sudah hampir 1 abad usianya. NU itu kebangkitan ulama atau kebangkitan umat. Yang kita ketahui NU itu kan kependekan dari kata Nahdlatul Ulama ya, yang artinya kebangkitan ulama ya. Kalau dia merupakan wadah atau organisasi yang sifatnya ya mengandung makna kebangkitan ulama, maka idealnya NU itu menjadi sebuah ormas yang concern pada kaderisasi ulama atau concern mencetak ulama-ulama ya. Dan dengan sendirinya NU hanya menjadi wadahnya para ulama, idealnya. Nah, dalam hal ini NU dapat mengambil peran sebagai kontrol informal bagi pemerintah atau penguasa, tentu dengan ilmu agamanya yang mumpuni. Jadi dengan keilmuan agamanya yang mumpuni, para ulama yang menjadi warga Nahdlatul Ulama itu bisa mengambil peran sebagai kontrol, bisa lewat fatwa-fatwanya ya, dan sebagainya. Hanya yang jadi masalah adalah ya, ulama yang bagaimana yang dapat atau akan dikader atau dicetak oleh NU. Itu persoalannya. Ulama dunia atau ulama akhirat. Karena hal ini sangat berpengaruh ya, atau sangat menentukan bagi keselamatan bangsa ya. Kalau dia salah cetak, salah kader, justru berbahaya bagi keselamatan bangsa, cenderung memecah belah kan itu. Tapi kalau memang fokus kepada pencetakan kader-kader ulama yang ukhrawi, insya Allah akan punya peran yang besar bagi keselamatan bangsa. Nah, bagaimana dengan faktanya ya? Kalau kita ngelihat faktanya, ternyata NU bukan semata-mata wadahnya para ulama, tapi lebih kepada menampilkan diri sebagai wadahnya para umat ya. Umat yang dengan sendirinya lebih menampilkan kepada atau menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan massa yang besar. Ini faktanya begitu ya. Sehingga terkadang tidak terlihat di mana letak kebangkitan ulamanya ya. Karena dia lebih diwarnai oleh kekuatan massa ya. Bahkan juga menjadi kurang terlihat di mana letak kebangkitan umatnya. Jadi ada kesan rancu gitu loh ya, kesannya rancu, sehingga tidak terlihat dengan jelas di mana letak kebangkitan ulamanya, juga terlihat tidak jelas di mana letak kebangkitan umatnya gitu ya. Nah, terkait dengan masalah ini saya menduga ya, tanda kutip,
bahwa dibentuknya PKB oleh Gus Dur adalah dalam rangka mengorganisir kekuatan massa NU, ya, agar kebangkitan umatnya, ya, makna kebangkitan umat itu bisa menjadi lebih nyata, ya, yaitu lewat pintu politik dan atau kekuasaan, ya, karena dengan kekuasaan lewat pintu politik peran NU itu akan lebih terasa, apalagi kalau sampai dengan tingkat memegang kekuasaan atau sekurang-kurangnya ikut serta, ya, mengendalikan kekuasaan, ada di dalam lingkaran kekuasaan gitu. Itu akan terasa kontribusi kekuatan massa itu terasa lebih nyata gitu perannya, dan itu sah-sah saja, ya, untuk sebuah negara yang menganut ajas demokratis, ya, sah-sah saja. Nah, sebetulnya menurut saya ini pendapat, ya, antara NU dan PKB itu bisa berbagi tugas, ya, bisa berbagi peran, yaitu NU fokus kepada pembinaan ulama, fokus, ya, dalam rangka mencetak, mengkaderisasi ulama-ulama bangsa, tentunya idealnya ulama-ulama ukhrawi kan gitu, yang berpikir untuk selalu lebih mengedepankan keselamatan bangsa, gitu. Jadi mengambil peran ulama dalam konteks keselamatan bangsa gitu, ya, jadi NU bisa fokus di sana. PKB sendiri itu fokus kepada pembinaan umat, ya, umat non ulamanya, ya, dan PKB jangkauannya bisa lebih luas, ya, bisa melebar karena kata yang digunakan bangsa bukan umat gitu. Lebih luas, jadi dia lintas agama, sehingga bisa menjadi kekuatan yang lebih besar lagi gitu, ya, karena semua dapat bergabung dengan PKB. Nah, terkait dengan klaim Caimin bahwa ia mendapat dukungan besar dari NU untuk nyapres, ya, mestinya Gus Yahya sebagai ketua PBNU tidak usah meradang, mestinya gitu, ya, santai aja, karena Caimin itu nggak bakal jadi presiden, nggak bakal, dan dia tahu betul itu, sadar, ya, sadar betul beliau itu sudah ngukur diri lah, ya, orang pinter ya itu. Nah, tujuannya apa? Ya sederhana sih, ya, dia sekedar mengupgrade dukungan suara kepada PKB, di-upgrade sama dia. Ya kan, bagian dari pemeliharaan suara sebetulnya. Sembari mengajak warga NU untuk berpikir gitu loh. Dia belum mendorong, ya, tapi diajak berpikir gitu. Apa pikiran yang diharapkan dapat terpikirkan oleh warga NU non ulama, yaitu untuk bertanya kepada masing-masing warga NU yang non ulama ini tepatnya duduknya di mana, di NU atau PKB kan gitu, ya. Warga NU yang non ulama sebaiknya bergabung dengan PKB atau dengan NU. Harapannya kan bisa lebih proporsional gitu. Jadi ketua PBNU Gus Yahya, ya, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, karena nggak bakal Caimin bakal jadi presiden, nggak, dia tahu itu. Tapi dia mengupgrade suara aja, menjaga stabilitas dukungan ke PKB-nya, ya, syukur bisa didongkrak lagi. Harapannya jelas, kalau bisa ya NU itu fokus kepada urusan ulama, PKB urusan kepada umat, sama-sama bangkit, ya, ulama aja bangkit, umatnya bangkit. Tapi kalau ulama sama umat digabung, nah repot bangkitnya, nggak terarah, programnya susah diarahkan kemana gitu, dan pekerjaannya lebih berat para pengurus. Tapi kalau pengurus NU fokus kepada pembinaan kaderisasi ulama, itu lebih ringan dan lebih efektif, lebih mudah mencapai tujuan. Tapi kalau ngurusin umat juga, nah ini repot, kan beda urusan dan kepentingannya, kan gitu, beda. Oke, ini sekedar bukan kritik, ya, saran-saran ringan aja, pandangan-pandangan, ya, sifatnya umum lah, ya,
mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran kepada semua pihak gitu. Terutama dalam konteks hubungannya antara PKB dan NU, karena keduanya susah dipisahkan ya, susah dipisahkan, tapi tidak mustahil bisa dipisahkan gitu. Walaupun sejarahnya tidak bisa dipisahkan gitu. Karena kalau langkah yang ditempuh adalah proporsional tadi antara PKB dan NU, saya yakin peran kedua-duanya bisa lebih nyata ya, lebih terasa gitu, jelas ya, lebih jelas gitu ya, warnanya lebih jelas gitu. Karena sampai saat ini kan masih menjadi tanda tanya besar terhadap ulama-ulama produknya NU itu. Kan sering beda-beda. Ya, ilmunya beda-beda. Ini masalah ini kan gitu. Seakan-akan NU nggak punya warna yang jelas. Nah, itu akibat tadi nggak fokus kepada pembinaan ulama. Tapi kalau fokus dengan standarisasi tertentu, ke depan NU akan punya ulama-ulama yang warnanya sama. Ya. Itu persoalannya. Nah, kita berharap NU sebagai aset bangsa yang mesti dijaga, mesti tetap harus eksis, kan gitu, aset bangsa, ya, harus ada, harus selalu hidup, ya. Tinggal tadi warnanya gimana gini. Kalau kita mengacu kepada para pendiri NU, jelas idealnya ke sana. Mereka berharap ulama itu benar-benar bangkit, tidak hanya bangkit ketika merebut kemerdekaan, tapi bangkit dalam mengisi kemerdekaan. Apa itu ya? Paling tidak kontrol dengan kedalaman, dengan ilmu agamanya yang mumpuni gitu, sehingga umat terjaga dengan baik akidahnya kan itu terutama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.